Jadi jangan pernah mau manut aja sama hakim. Tidak semuanya hakim pintar. Ya tidak semua hakim itu pintar. Kalau memang tuntutannya seumur hidup, ya sudah kita buktikan. Apa temuan yang kamu dapatkan? Oh ini begini. Kalau tidak sesuai ya dilawan. Jadi sekali lagi kepada teman-teman aktivis pegiat hukum pejuang kebenaran, ya, saya ini tidak dalam posisi membela koruptor, tidak. Saya ini ingin mendudukan posisi hukum kita. Bahwa koruptor atau bukan, penjahat atau bukan, baru bisa dikatakan penjahat atau koruptor kalau sudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi, ada tetapinya. Ada banyak orang-orang yang tidak korupsi, sebetulnya tidak korupsi, tapi mereka diputus bersalah oleh hakim. Bukan berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan perbuatan, karena mereka tidak mampu membela diri. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Nah kebetulan pihak-pihak yang ingin mengkriminalisasi mereka sudah menyediakan sekumpulan bukti. Kalau Anda minta bantuan kepada saya, tentu berbeda. Bukti yang dibawa KPK bisa saya bantah. Kalau itu tidak sesuai. Yang penting faktanya, kalau Anda tidak korupsi, kemudian dituduh korupsi, ya itu kita lawan. Ada beberapa kepala daerah yang saya lihat itu sebetulnya mereka tidak salah. Tapi karena mereka tidak mampu menunjukkan ketidaksalahan mereka, maka yang terjadi adalah mereka ya dihukum. Karena apa? Pengacara yang bela mereka yang mohon maaf Pak, bukan pengacara pinter, pengacara yang terkenal. Terkenal bukan berarti orang yang hebat. Terkenal boleh jadi karena sering muncul di televisi, sering membela klien pengacara. Coba Anda sekali-sekali itu kalau ada keluarga Anda yang dituduh korupsi, cari pengacara jangan dari dalam. Jadi jangan cari pengacara yang biasa berperkara di tipikor atau yang di KPK. Jangan. Karena mereka nggak pinter-pinter amat. Ya sudah tarifnya mahal, tapi apa yang terjadi? Ya masih juga dihukum berat. Ya kalau gitu nggak usah pakai pengacara. Ya kan? Bela diri sendiri aja, nggak usah pakai pengacara. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Sudah waktunya kita belajar mengerti hukum. Karena hakikatnya hukum itu dibuat bukan untuk menghakimi orang, tapi untuk menegakkan hak asasi dan keadilan bagi masyarakat. Ketika hakim tidak adil, tidak jujur, atau berpihak, maka disitulah kesalahan terbesar. Karena hakim dibayar oleh negara, digaji pakai uang rakyat. Sebelum mereka didaulat untuk bekerja jadi hakim, mereka disumpah terlebih dahulu. Tahu sumpahnya mereka? Sumpahnya hakim atau sumpahnya aparatur negara itu rata-rata untuk bekerja berdasarkan kebenaran. Bekerja jujur, tidak lain tidak bukan. Ya, akan menghindari namanya janji dan hadiah. Tapi faktanya ternyata bukan menghindari, malah mereka mencari-cari. Waripiro. Itu kan brengsek namanya. Sumpahnya mereka itu harus tidak boleh menerima hadiah dan janji. Justru pada saat mereka bekerja, justru berani berapa? Minta pengkondisian. Itu yang gak benar. Makanya gak usah ibadah kalau kayak gitu. Karena ibadah itu hanya simbolik aja berarti. Lebih baik gak usah sholat kayak gitu. Kerjanya mabuk-mabukan saja. Main perempuan, main judi. Karena sudah jelas, saya yakin 1.000.000% gak mungkin Anda masuk surga. Jauh. Sedangkan orang ibadah itu katanya mau masuk surga. Bagaimana mungkin bisa masuk surga karena kalau Anda itu hidup bergelimang harta dengan air mata orang lain. Jadi saya ingin mengabarkan kepada saudara-saudaraku, saya baru lolos. Setidaknya saya menang atas perjuangan menolak disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Saya sudah menang. Saya bersyukur pada Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman rekan sejawat
Ya, netizen, Anda yang sudah memberi semangat sama saya, ya, saya berdoa semoga Tuhan melindungi Anda, memberkati Anda. Ya, tapi saya bersyukur karena saya berhasil. Saya berjuang memang bulat alot. Ya, hampir ya sudah 3 bulan. Mulai dari bulan Januari sampai bulan April baru dipertangguhkan. Kita bekerja keras, saya dengan istri saya berjuang keras untuk bertahan menolak atas persidangan yang kita anggap pergelaran persidangan dagelan. Ya, saya berani menolak dan saya melawan hakim. Saya sadar hakim itu bukanlah orang yang lebih tinggi daripada saya, tapi hakim adalah wasit. Ketika Anda menyadari bahwa hakim itu bukanlah hakim yang seperti yang harus memberikan hukuman, maka Anda siap untuk protes. Anda harus menyadari bahwa terdakwa kedudukannya lebih tinggi daripada hakim. Maksudnya apa? Karena terdakwa itu harus dijunjung tinggi harkat dan hak asasinya oleh hakim. Jadi kalau ada terdakwa yang ketakutan, itu salah. Jangan mau dibohongi, jangan mau dibodohi, jangan mau nurut-nurut saja. Jaksa harus dilawan, nggak benar itu. Hakim harus dilawan, nggak benar itu. Makanya ngerti pada hukum seperti saya dapat berita bahwa putusan Mahkamah Agung saya dikenakan pidana 2 bulan. Wah, saya nggak kebakaran jengkol, malah saya ketawa. Kenapa? Ini permainan apa lagi yang mereka kira saya orang bodoh. Saya telusuri, teman-teman saya sudah bilang tidak ada itu namanya hakim tunggal. Kalau ada hakim tunggal, itu keputusannya palsu. Jadi sekali lagi kita harus lawan. Ingat, saya perlu pesankan, ini edukasi saya bukan cuma masyarakat pada umumnya. Tapi saya tujukan kepada polisi-polisi yang gak ngerti hukum tapi diberi kewenangan menjadi penyidik. Kemudian JPU jaksa yang punya kewenangan tapi gak ngerti hukum. Juga hakim-hakim yang bodoh. Ya, hakim yang tidak mengerti hukum atau tidak patuh pada hukum. Saya tidak peduli. Ingat, bisa jadi rusak marwah peradilan hanya karena perlawanan saya. Saya akan terus melakukan perlawanan. Kepada masyarakat yang nonton acara saya, jangan takut sebarkan video ini. Karena izin saya. Yang penting jangan Anda melakukan fitnah. Jangan menghina. Ya. Tapi kalau Anda hanya share, saya yang tanggung jawab. Ya. Karena kenapa? Saya ini adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang juga terdakwa yang dikriminalisasi. Saya pengacara, orang hukum. Kalau saya saja diperlakukan begitu, bagaimana dengan Anda masyarakat kecil? Ya, Anda tidak usah takut melawan mulai dari sekarang. Lawan dan lawan. Ya, Anda tidak usah ragu. Negara kita, negara hukum, kedaulatan ada di tangan rakyat. Oke, pertemuan kita hari ini dalam 2 sesi. Tadi sebelum lohor dan sekarang sesudah lohor. Saya akan akhiri ya dengan kata-kata aneh. Peradilan Negeri Sidoarjo mencari keadilan ke Kepolisian Negeri, Kepolisian Polres Sidoarjo dengan bantuan ya seluruh pengurus DPC Peradi Sidoarjo. Hanya untuk melawan seorang guntual dan istrinya. Ya, berarti guntual hebat. Berarti guntual advokat, pengacara, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, dan ketua proteksi perlindungan hukum, kepala firma hukum Mahkamah Kebenaran. Hebat. Alhamdulillah ya Allah Tuhan. Kau telah menunjukkan ini bukan kesombongan, tapi ini untuk menghibur diri karena saya telah dizolimi habis-habisan dengan orang-orang yang diberi kekuasaan, diberi kewenangan, tapi menyalahgunakan kewenangan itu sendiri. Oke, saya tidak bermaksud menghina, melecehkan institusi atau siapapun.
Apa yang saya sampaikan di sini bukanlah karena saya punya bukti. Mohon maaf apa ada pihak-pihak yang tersinggung, tersenggol, atau yang merasa saya lecehkan. Saya tidak bermaksud untuk melecehkan siapapun. Saya hanya ingin memberikan edukasi. Saya dari Mahkamah Kebenaran. Saya adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Saya menyampaikan bukan tanpa dasar. Saya punya dasar. Oke? Sebagai manusia biasa, tidak luput dari kehilapan. Saya minta maaf. Ya, saya mohon maaf. Terutama di bulan puasa ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Oke, kita ketemu di lain kesempatan.